Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fonitiasari dari kelas R8B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office PowerPoint untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Bapak Mas Hudi Alamsyah MPD. Mari kita masuk ke pembahasan. Nah, apa sih Microsoft PowerPoint ini? Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Nah, nantinya slide ini dapat kita tambahkan fitur-fitur canggih seperti foto, video, dan bisa kita tambahkan animasi bergerak lainnya. Nah, aplikasi Microsoft PowerPoint ini biasanya digunakan oleh instansi pemerintahan, perkantoran, pelajar, militer, pembisnis, maupun pendidik dan trainer. Kehadiran Microsoft PowerPoint ini membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fiturnya yang sangat menarik dan canggih. Setelah itu, mari kita kupas sejarah Microsoft Office PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini dikembangkan pertama kali oleh Bob Gatekin dan Dennis Austin. Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter untuk perusahaan Evernote yang kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint versi 1 dirilis pada tahun 1987 dengan komputer yang mendukungnya saat itu, yang disebut dengan Macintosh. Kala itu PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih saja dan mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi, atau yang biasa disebut dengan overhead projector. Di tahun berikutnya, Microsoft PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul di pasaran. Pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakuisisi Evernote dengan PowerPoint seharga $14 juta, mengikuti Microsoft Windows 3.0 versi MS Windows dari Microsoft PowerPoint versi 2.0. Muncul di pasaran tepatnya pada tahun 1990. Semenjak tahun 1990 inilah Microsoft PowerPoint tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office, terkecuali Basic Edition. Nah, sampai saat ini Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahunnya. Versi terbaru dari Microsoft PowerPoint adalah Microsoft Office PowerPoint tahun 2013, versi 15 yang dirilis pada Januari 2015. Dalam Microsoft PowerPoint 2013 ini, antarmuka dengan pengguna sangat ditingkatkan sehingga lebih user-friendly. Berikut ini adalah cara menginstalasi Microsoft Office PowerPoint 2010. Pertama-tama masukkan CD instalasi Microsoft Office PowerPoint 2010 ke dalam CD-ROM. Secara otomatis akan muncul autorun dialog, kemudian isikan serial number yang berjumlah 25 karakter. Apabila serial number yang dimasukkan sudah benar, maka tombol Next akan aktif dan menuju dialog instalasi. Setelah itu akan ada dua pilihan, Install Now dan Customize. Setelah instalasi selesai, kemudian reset komputer. Dan setelah komputer di-restart, Microsoft PowerPoint yang telah terinstalasi dapat kita gunakan. Nah, jadi sebelum kita menginstalasi Microsoft PowerPoint ini terdapat beberapa kebutuhan sistem dan persyaratan instalasi. Nah, diantaranya adalah sistem operasi, kapasitas hard disk, memori atau random access memorinya, resolusi monitornya harus seperti yang sudah tertera di layar. Berikut ini adalah cara kerja Microsoft PowerPoint. Yang pertama, pilihlah antara presentasi kosong atau template. Anda dapat membuat presentasi kosong atau menggunakan template. Template adalah salinida yang sudah berisikan tema. Nah, sedangkan ketika menggunakan presentasi kosong, memungkinkan Anda menerapkan gaya presentasi Anda sendiri, tapi membuatnya dipastikan memakan waktu yang lama. Template memberikan gaya yang seragam pada presentasi Anda, namun mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, buatlah salinida alias slide untuk judul. Yang ketiga, tambahkan salinida baru untuk presentasi. Yang keempat, Anda bisa menjelajahi
isi presentasi Anda. Anda dapat menggunakan bingkai di bagian kiri jendela untuk menggeser salinida dengan cepat, mengklik salinida dengan cepat, maupun membuka salinida tersebut. Jadi Anda bisa menyuntingnya sesuai dengan keinginan Anda. Yang kelima, tampilkan pratinjau presentasi Anda. Anda dapat mengatur dasar dari presentasi Anda di sini. Yang keenam, tambahan transisi antar salinida. Setelah Anda memiliki beberapa konten di salinida Anda dapat memulai menambahkan efek untuk membuatnya sedikit lebih menarik di mata penonton. Yang ketujuh, tambahkan latar belakang. Latar belakang putih tentunya membosankan jika presentasi Anda berbentuk teks biasa dengan latar belakang putih polos. Yang kedelapan, tambahan gambar. Menambahkan gambar, diagram, dan panduan visual lain akan membantu penonton menangkap ide presentasi Anda. Gambar mempercerah teks yang monoton dan membuat penonton tetap fokus. Yang kesembilan, tambahkan tautan. Anda dapat menambahkan tautan pada salinida Anda yang memungkinkan Anda mengakses alamat web ataupun surel dengan cepat. Yang kesepuluh, Anda dapat menyematkan video atau menambahkan berkas video. Kelebihan Microsoft Office PowerPoint 2010. Yang pertama, mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Yang kedua, tersedia beragam desain dan template yang menarik. Yang ketiga, dapat dibuat dalam berbagai format data. Yang keempat, dapat mengedit foto secara langsung. Yang kelima, adanya fitur pergerakan seperti transition dan custom animation. Yang keenam, adanya fitur untuk memasukkan konten dari aplikasi lain yang mendukung object linking dan embedding. Kekurangan PowerPoint 2010. Yang pertama, adanya kemungkinan pengguna membayar biaya tambahan. Yang kedua, membutuhkan keahlian yang lebih untuk dapat membuat PowerPoint yang benar-benar menarik. Yang ketiga, dibutuhkan kesabaran dan tahap demi tahap untuk menyusun dan membuat PowerPoint, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Yang keempat, terkadang anak lebih tertarik dengan animasi yang ditampilkan dalam PowerPoint ini. Maka itu, jangan menggunakan template atau animasi yang berlebihan. Microsoft PowerPoint 2010 sebagai media pembelajaran. Pemakaian media dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi daya cerna siswa terhadap informasi atau materi pembelajaran yang diberikan, sehingga siswa mampu mengingat dan memahami materi yang diberikan melalui bantuan media dengan baik. Format data Microsoft PowerPoint 2010. Yang pertama ada PPTX, yaitu PowerPoint Presentation, yang merupakan eksistensi data dalam bentuk XML dan hanya tersedia dalam versi PowerPoint 12. Yang ketiga, PPT atau PowerPoint Presentation, yang merupakan eksistensi untuk data biner dan tersedia dalam segala versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Yang ketiga adalah PPS, PowerPoint Show, merupakan eksistensi untuk data biner dan termasuk dalam segala versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Yang terakhir adalah POT atau PowerPoint Template, yang merupakan eksistensi data biner dan tersedia dalam segala versi PowerPoint, termasuk PowerPoint 12. Jadi, kesimpulan yang dapat saya buat adalah media pembelajaran Microsoft PowerPoint 2010 ini merupakan media yang mudah untuk dipahami oleh pelajar maupun mahasiswa. Akan tetapi media ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan keahlian khusus untuk dapat membuat PowerPoint yang benar-benar menarik. Nah, yang terakhir, media ini dapat menjadi pilihan paling efektif untuk menjelaskan materi karena dapat diisi dengan berbagai animasi foto maupun animasi video.